Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akmala hadzal din bi bi'tsati rasulina al-amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puja dan puji milik Allah Rabb semesta alam, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama ini dengan mengutus Nabi kita, Nabi kepercayaan, Al-Amin, Nabi yang terpercaya. Dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Para tulab, para santri di Ma'had Syekh Ali Jabir rahimahullah, dan juga jamaah di Yayasan Syekh Ali Jabir yang mengikuti kami atau pelajaran ini melalui live, semoga Allah menjaga antum dimanapun antum berada. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran akhlak, yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dan kita sudah masuk di topik yang kedua, yakni amanah. Santri yang lain mana? Sakit? Tasmi'? Baik. Semua yang di halaqah itqan, halaqah sanad, semuanya tasmi'? Ada yang hadir di sini? Tidak ada, semuanya simaan, la ba's. Baik, sebelum saya lanjut, kita memurajaah dulu sedikit materi yang telah kita pelajari pekan kemarin tentang amanah. Dan agar jamaah yang baru bergabung bisa istifadah terkait materi yang telah kita pelajari pekan kemarin tentang amanah. Baik. Agama kita, agama Islam itu senantiasa atau menganjurkan, mendorong umatnya untuk selalu atau senantiasa memiliki hati nurani yang paling dalam, ya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menjaga hak-haknya Allah, ya, dan menjaga hak-haknya manusia. Serta tujuannya juga menjaga seseorang, menjaga manusia itu agar tidak berlaku dalam perlakuannya, dalam perbuatannya itu perbuatan yang melampaui batas, ya, perbuatan yang sia-sia, lalai, sehingganya kita diminta untuk menghidupkan yang namanya hati nurani. Jadi sebagai alarm ketika seseorang melakukan kesalahan, dia sudah sadar dalam diri dia kayaknya ada yang salah. Nah, sebelum dalil-dalil kita sebutkan, agama kita
menganjurkan kita untuk memiliki hati nurani yang terdalam itu. Dan semua kita punya itu. Kesadaran yang paling terdalam. Dan Nabi kita SAW bersabda dalam hadis Bukhari, kita ulang, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Fal imamu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Maka seorang pemimpin dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Tidak melihat di level mana saja, semua pemimpin, ya, mulai dari presiden, dari gubernur, ya, wali kota, bupati, camat, apalagi lurah, RW, RT, bahkan antum yang ada di sini, ya, sebagai ketua asrama juga dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang antum pimpin. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang laki-laki, ya, atau seorang suami itu adalah pemimpin terhadap keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Sebaliknya, wal mar'atu, seorang perempuan atau istri itu juga bertanggung jawab terhadap rumahnya, ya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Sampai pembantu, kata Rasulullah, ya, wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang pembantu juga bertanggung jawab terhadap harta tuannya, harta benda milik tuannya, majikannya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, berarti dari hadis ini bisa kita simpulkan amanah itu berbicara tentang tanggung jawab. Amanah itu tanggung jawab, ya. Dan kebanyakan di masyarakat secara umum, ya, masyarakat awam secara umum, mereka menerjemahkan, mengartikan amanah itu hanya seseorang yang diberikan sesuatu, titipan, kemudian dia jaga titipan itu saja diartikan. Ini kebanyakan yang beredar di masyarakat, ya, atau yang mereka pahami. Yang dimaksud dengan amanah itu, kalau ada orang datang ngasih sesuatu, saya titip ini ya, kemudian dia jaga, udah selesai. Itu yang dia fikirkan atau yang tersebar di kalangan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi Islam memandang amanah itu sangat luas, ya. Dia adalah perkara yang adham, yang besar, wa athqal, berat, ya, perkara yang besar dan berat. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi kita SAW bersabda, wa an Anasin qala, dari Anas bin Malik, beliau berkata, ma khatabana Rasulullahi illa qal. Nah, Nabi kita, atau tidaklah Nabi kita berkhutbah kepada kita, menyampaikan kepada kita, memberikan pesan, kecuali apa yang beliau katakan, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman atau tidak beriman bagi orang yang tidak punya sifat amanah. Wala dina liman la ahdalah. Dan sesungguhnya tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Orang yang suka mengingkari janji, sesungguhnya dia tidak beragama, tidak ada agamanya, tidak ada nilai agamanya. Ya, ini perkaranya berat, ya, bukan hanya sekedar perkara menitipkan barang kemudian kita jaga kemudian kita kembalikan barang itu. Pengertiannya sangat luas, sampai berbicara soal keimanan. Ya, kata Rasulullah, tidak beriman orang yang tidak punya sifat amanah. Dan orang yang suka mengingkari janji, sesungguhnya dia tidak memiliki agama, tidak punya nilai agama. Kemudian sifat amanah juga terlihat kepada Nabi kita sebelum Nabi kita diutus, ya. Antum semua sudah tahu gelar Nabi kita Al-Amin sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ya, terkenal di kalangan Quraisy gelarnya Al-Amin, ya, orang kepercayaan, orang terpercaya.
sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Amanah juga dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam. Sama, Nabi Musa juga sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul memiliki sifat amanah. Di surah yang sudah kita sebutkan pekan kemarin, surah Al-Qasas ayat 24 sampai 26. Kita baca ayat terakhirnya saja ya, 26. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Ini salah satu perkataan daripada putri Nabi Syuaib. Ada yang mengatakan Syuaib di sini yang dimaksud adalah Nabi Allah, ada yang mengatakan rajulun saleh. Ala kulli hal, ini perkataan salah satu putri daripada Nabi Syuaib kepada ayahnya untuk mempekerjakan Nabi Musa alaihi salam. Kenapa? Karena Nabi Musa adalah al-qawi al-amin. Qawi, kuat. Ya. Jadi berkompeten, ya. Profesional dan al-amin, terpercaya. Jadi bukan hanya berkompeten, bukan hanya profesional, tapi terpercaya juga. Jadi bisa dibilang amanah ini termasuk kriteria apa? Buat orang-orang terbaik gitu, ya, yang mau dipekerjakan, yang mau ditunjuk jadi pemimpin atau jadi seseorang yang akan diberikan sesuatu untuk dititipkan kepadanya. Ini Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam juga sama, ya. Nabi Yusuf ketika ditawari oleh raja di Mesir, yang beliau sudah punya kedudukan kata raja saat itu, ya, dan beliau terpercaya, ya. Beliau terpercaya. Beliau tidak menggunakan status beliau sebagai nabi dan rasul, mengatakan angkat saya, ya, karena saya dapat wahyu dari Allah gitu, saya seorang nabi, tidak. Tapi beliau katakan dalam surah Yusuf ayat 55, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Ya, beliau mengatakan, menawarkan dirinya kalau memang mau dijadikan beliau sebagai orang kepercayaannya raja, kata beliau angkat beliau sebagai menteri keuangan, ya, khazainil ard. Kenapa? Karena beliau tidak mengatakan inni nabi atau inni rasul, tidak. Beliau mengatakan inni hafiz, karena saya ini adalah termasuk orang yang pandai menjaga amanah. Saya bisa menjaga, mengelola sesuatu dengan baik, dan alim, berpengetahuan, berkompeten, ya. Jadi ini amanah juga sifat nabi dan rasul. Bahkan sebelum diangkat mereka, manusia-manusia terbaik ini, sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, mereka punya sifat amanah. Makanya ini penting perkara agama, perkara amanah. Dan merujuk daripada arti amanah itu sendiri, ya, maka kita harus memilih seseorang dalam hal, contoh, kita masuk dalam contoh pekerjaan, ya, kita harus mencari orang yang cocok, ya, yang pas dengan pekerjaan tersebut. Kenapa? Karena pengertian daripada amanah itu sendiri adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, meletakkan sesuatu pada tempatnya, meletakkan sesuatu yang sudah seharusnya diletakkan di situ. Itu salah satu pengertian amanah, bukan hanya menerima barang kemudian dijaga kemudian diserahkan, tidak, ya. Oleh karena itu, suatu jabatan, suatu posisi pekerjaan, ya, itu tidak bisa kita berikan begitu saja kepada seseorang karena mungkin dia dekat dengan kita, karena dia kerabat kita. Tidak, kita tidak akan amanah. Tapi melihat orang itu mampu atau tidak menjalankan amanah yang kita berikan. Dan ini pernah terjadi, ya, kepada sahabat Abu Dzar. Nah, beliau meminta kepada Nabi SAW untuk menunjuk beliau menjadi gubernur, menjadi pemimpin suatu wilayah. Tapi Rasulullah SAW karena mengetahui, ya, Abu Dzar ini lemah dalam
kepemimpinan, ya, beliau tidak mengizinkan beliau untuk memberikan posisi tersebut. Nabi kita mengatakan innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah. Kekuasaan itu, kata Rasulullah, pada hari kiamat akan jadi kehinaan, sebuah kehinaan dan penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi 'alaihi fiha. Kecuali orang yang memperoleh kepercayaan itu, amanah itu dengan hak, dengan yang benar. Dia ambil dengan cara yang benar. Sudah layak memang dia mendapatkan hal itu, kemudian dia tunaikan amanah itu tidak akan menjadi penyesalan. Perkara amanah adalah perkara hal yang besar, yang berat, bukan hanya sekedar menitipkan barang, ya. Nabi kita SAW juga mengingatkan kita, ya, ketika kita mempekerjakan seseorang. Ini contoh kasus, ya. Mempekerjakan seseorang, kita harus mencari orang yang cocok. Kenapa? Apa sebabnya? Karena Nabi kita mengatakan dalam hadis Hakim, beliau bersabda, "Man ista'mala rajulan ala asabatin wa fihim man huwa arda lillah minhu, faqad khana Allah wa rasulah wal mu'minin." Ini perkara yang besar. Ini yang tadi kita sebutkan, amanah itu adalah perkara yang adkham, besar, wa athqal, berat, sangat berat. Kenapa? Karena kata Rasulullah, barang siapa yang memilih seseorang, ya, untuk menjadi pemimpin, ya, kita memilih pemimpin, misal, ya, misal level desa sampai level negara, misal, yang baru-baru ini kita lewati, ya, pemilihan presiden, misal. Nah, maka kita harus cari orang yang berkompeten, ya, orang yang punya kemampuan dan Allah ridha terhadap dia, ya, dia bertakwa, agamanya baik. Itu yang kita cari. Karena kalau bukan itu yang kita pilih, ya, apa kata Rasulullah? Faqad khana Allah, maka orang itu telah mengkhianati Allah. Besar, berkhianat kepada Allah, ya. Wa rasulah, berkhianat kepada Rasul. Wal mu'minin, berkhianat juga kepada kaum mukminin, kepada orang-orang yang beriman. 3 pengkhianatan yang dia lakukan: berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul, berkhianat kepada saudaranya se-Islam, seagama, seiman. Maka perkara amanah adalah perkara yang besar, yang berat. Ini dicontohkan dalam kasus ini. Sehingganya suatu bangsa, suatu negara yang sudah kehilangan yang namanya sifat amanah ini, maka dia akan merusak tatanan kehidupan sosial. Kalau sudah tidak ada amanah, seorang pemimpin akan mengeluarkan keputusan yang menguntungkan dirinya saja, menguntungkan golongannya saja. Karena dia sudah tidak pikir maslahat lagi. Dia udah nggak mikir antara hak Allah dan haknya manusia. Dia mikir gimana caranya dia terus berkuasa, terus mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, orang yang sudah tidak punya sifat amanah ini, dan suatu bangsa pasti akan rusak. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu, berlindung kepada Allah, mohon kepada Allah semoga kita diberikan pemimpin, ya, karena ini masih belum keluar hasilnya, ya. Semoga diberikan pemimpin yang bertakwa kepada Allah, ya, cinta terhadap bangsa dan negara ini, ya, cinta terhadap agama ini, ya. Sudah ada yang teriak-teriak 21 ya. Ya, saya khawatir ini karena nanti pelanggaran atau apa gimana gitu, ya. Tapi kita berharap saja semoga Allah berikan kita pemimpin yang betul-betul mencintai negeri ini, mencintai bangsa ini, mencintai agama ini, ya. Wabil khusus agama, ya, di atas segala-galanya. Ja'a rajulun. Nah, ini kita
masih berbicara soal amanah itu perkara yang berat, yang besar, ya. Suatu ketika datang seorang, di sini tidak disebutkan, ja'a rajulun, datang seseorang badui, yas'alu Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah, mata taqumus sa'ah, kapan terjadinya as-sa'ah? Apa itu sa'ah? Hari kiamat. Faqala lah, maka Nabi kita menjawab, idza buyi'atil amanah, kalau amanah itu telah disia-siakan, ya, kalau amanah itu telah disia-siakan, fantadiris sa'ah, maka tunggulah hari kiamat itu pasti akan datang, ya. Sudah ada kesempatan, ya, sudah melihat, nah, sudah melihat sesuatu yang bisa membuat suatu bangsa itu, suatu negara itu atau agama itu bisa berjaya, antum tidak memberikan amanah itu kepadanya, fantadirus sa'ah, ya. Faqal, orang ini terus bertanya lagi kepada Rasulullah, wa kaifa idha'atuha, gimana caranya amanah itu disia-siakan? Apa tolak ukurnya amanah itu disia-siakan? Kata Rasulullah, idza wussidal amru li ghairi ahlihi fantadiris sa'ah, kalau suatu perkara itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, dia tidak berkompeten di situ, dia nggak tahu soal itu, tapi diserahkan kepada dia untuk mengerjakan itu, memimpin itu, mengelola itu, maka tunggu saja, kehancuran pasti datang, kiamat pasti datang, ya. Jadi perkara amanah ini, ya, memberikan sesuatu apapun itu, ya, entah antum kemarin memberikan suara yang sudah punya hak memilih kemarin, ya, itu akan dimintai pertanggungjawaban itu, karena itu amanah. Antum pilih orang yang seperti apa. Nah, dan makna daripada amanah ini sudah mulai luas, kita masuk ke makna amanah, ya, adalah seseorang itu giat, semangat dalam menunaikan kewajibannya secara sempurna, totalitas. Itu juga makna daripada amanah, ya. Dia berusaha semaksimal mungkin, ya, mengeluarkan kemampuannya untuk mendapatkan hasil yang baik, untuk dia persembahkan kepada orang yang memberikan dia amanah, ya, apakah itu orang tuanya, ya, apakah itu ustadznya, apakah itu pimpinannya, ya, bosnya misal di perusahaan, itu termasuk amanah. Kemudian apalagi, dia berusaha ikhlas, benar-benar dia kerjakan sesuatu karena itu adalah kewajibannya dia, karena dia tahu ini adalah amanah, ya. Itu pengertian daripada amanah. Jadi ada rasa ikhlas dalam dirinya, ada rasa ketika dia mengerjakan sesuatu harus penuh dengan tanggung jawab, ada rasa ketika dia mengerjakan sesuatu itu harus bermutu, berkualitas, tidak sembarangan. Itu pengertiannya amanah. Di antara pengertian amanah juga dia menjaga hak-haknya Allah yang sudah kita sebutkan di awal, dan menjaga hak-hak manusia, itu juga adalah amanah. Contohnya, kita masuk dalam contoh. Orang yang diberikan amanah, posisi, jabatan, apapun itu namanya, ya, pekerjaan, tidak boleh memanfaatkan posisi tersebut, pekerjaan tersebut untuk kepentingan dirinya, untuk kemaslahatan dirinya, untuk kemaslahatan kelompoknya, teman-temannya, saudara-saudaranya. Jangan memanfaatkan posisi yang sedang diemban, karena antum tidak akan amanah. Dan kalau melakukan itu masuk dalam kategori melakukan jarimah, melakukan dosa, melakukan pelanggaran.
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadisnya, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan, barang siapa yang kita pekerjakan, sudah kita beri pekerjaan, kita berikan amanah dia, ya apapun itu amanahnya, sebagai security kah, sebagai bendahara kah, sebagai direktur kah, sebagai office boy, apapun itu sudah kita pekerjakan dia, kemudian dia sudah kita berikan gajinya, fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul, maka apa yang diambil selain daripada gaji, ketahuilah itu adalah penghasilan harta khianat, ghulul. Ini perkara yang besar, soal amanah. Dan banyak ya di perusahaan-perusahaan, di yayasan-yayasan, mohon maaf ini kita menyampaikan apa yang kita nukil, kita pelajari di buku ini ya. Perusahaan-perusahaan, yayasan-yayasan, bahkan pemerintah, instansi-instansi pemerintah, karena mereka memiliki kedekatan terhadap seseorang, mereka mencoba menaikkan gaji seseorang dengan cara yang tidak benar. Nah, ini yang dimaksud dengan memanfaatkan jabatannya, karena dia yang punya kuasa, bikin aturan sesuai dia pengen saja, sesuai yang dia suka saja, untuk menguntungkan dia dan orang-orangnya. Ya, padahal dia tidak tahu itu adalah pelanggaran, jarimah. Kenapa? Karena dia telah mengambil haknya, harta secara umum ya, yang akan diinfakkan kepada siapa? Kepada orang-orang du'afa, yang miskin, kepada orang fakir, atau untuk program-program kemaslahatan buat masyarakat pada umumnya. Namun dia bikin, dia alokasi dananya, naik gaji sekian untuk si fulan, untuk si fulana. Nah, ini khianat, dia tidak amanah. Dan ini perkara yang berat, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 161. Ali Imran 161. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang berkhianat, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan kadar pengkhianatannya itu. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian setiap orang, setiap jiwa itu akan diperlihatkan terhadap apa yang mereka kerjakan, balasannya akan diperlihatkan. Wahum la yudlamun, dan pada saat itu mereka tidak akan dizalimi, tidak akan dibalas. Orang yang berkhianat dimanapun itu, instansi pemerintah ya, aparatur desa misal, mohon maaf ya, atau mungkin skopnya di yayasan misal, di sekolah misal ya, akan dimintai pertanggungjawabannya itu. Ini perkara yang berat, perkara yang tidak ringan, yang besar perkaranya. Dan ketahuilah jamaah sekalian, anak-anakku sekalian, ada kabar gembira dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masih berkaitan dengan amanah. Ini khususnya yang sudah bekerja ya. Nabi kita SAW mengatakan, al-amil idza istu'mila fa akhadha al-haq wa a'ta al-haq lam yazal kal mujahid fi sabilillah hatta yarji'a ila baitihi. Seorang pekerja, seorang karyawan dimanapun dia bekerja ya, instansi pemerintah ya, swasta, bekerja di Indomaret misal ya, mohon maaf menyebut di toko misal, di mana saja ya, selama dia bekerja, kemudian dia akhadal haq, mengambil haknya, gajinya, wa a'tal haq, kemudian dia memberikan hak daripada orang yang mempekerjakan dia ya, dia loyal, mencintai pekerjaannya, penuh tanggung jawab ya, dia memperhatikan kualitas pekerjaannya, dia ikhlas dalam hal ini. Kata Nabi kita SAW, lam yazal kal mujahid fi sabilillah, maka dia seperti orang yang mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah. Perkara ini besar, perkara ini tidak ringan gitu. Pahala pun juga dia dapat besar pahalanya
Jadi dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah hatta yarji'a ila baitihi, sampai dia pulang ke rumahnya. Jadi ketika nanti antum dapat pekerjaan dimanapun nanti, ya, ingat hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, selama antum bekerja, ya entah itu 8 jam bekerja, 12 jam bekerja, antum itu lagi berjihad di jalan Allah. Jadi jangan melakukan pengkhianatan. Wa min ma'anil amanah, masuk lagi di makna daripada amanah, masih banyak ternyata makna amanah. An tanzura ila hawasika allati an'ama Allahu biha 'alaik, antum melihat atas nikmat-nikmat panca indera yang antum miliki sekarang, yang Allah berikan kepada antum, itu termasuk amanah. Melihat doang? Tidak tentunya. Nah, tidak cukup sampai di situ, ya. Wa ilal mawahib allati khassaka biha, sampai-sampai potensi yang antum punya, yang punya suara bagus misal, yang hitungnya cepat matematikanya, apapun potensi yang dia miliki, ya. Wa ila ma habbaita min amwalin wal aulad, sampai hal-hal yang dia sukai, yang dia miliki dan dia sukai, misal harta, dikurniai harta yang banyak, anak-anak yang banyak. Fatudriku annaha wada'i'ullah al-ghaliya indak, maka kamu akan mengetahui semua itu yang kamu dapat, mulai dari panca indera ini yang dimiliki kita, uang yang kita punya, harta yang kita punya, semuanya adalah wada'i', titipannya Allah, semuanya titipannya Allah. Fayajibu, di sini yang wajib kita lakukan, fayajibu an tusakhiraha fi qurbatiha, maka wajib kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru dibilang kita amanah. Jadi panca indera yang ada sama antum itu akan dimintai pertanggungjawaban dan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fa in imtuhinat binaqsi syai'in minha fala yastakhifannaka al-jaza' mutawahhiman anna milkakal mahdi qad suliba mink. Kalau antum atau jamaah sekalian dicoba, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diambil salah satu daripada panca indera kita, ya, entah itu mata kita, telinga kita, maka jangan membuat kita bersedih. Jangan menganggap sesuatu itu sudah dirampas, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak, ya. Fallahu aula bika minka, ketahuilah Allah itu lebih berhak kepada kita daripada diri kita sendiri, ya. Walahu ma akhadh walahu ma a'ta, Allah itu berhak mengambil apa yang mau diambil sama Allah dan berhak memberikan apa yang mau diberikan kepada kita. Allah punya hak itu. Wa in imtuhinta bibaqaiha fama yanbaghi an tujabbina biha an jihad aw taftatina biha an ta'a aw tustaqwa biha ala maksiatin. Kalau kita diuji, jadi ini sama-sama kita diuji. Yang diambil, ya, misal mohon maaf, ya, diambil penglihatannya, tidak bisa melihat, jangan dipikir itu yang seperti itu ujian. Yang sekarang pun juga ini ujian, akan dimintai pertanggungjawaban. Yang ada pun sekarang antum tidak kurang dari sesuatu apapun. Mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar dengan sempurna. Sesungguhnya itu juga ujian. Itu akan dimintai pertanggungjawaban, ya, dalam Quran surah Al-Isra ayat 36. Al-Isra ayat 36. Allah berfirman, "Innas sam'a." As-sam', apa itu? Pendengaran. Wal basar, penglihatan, mata, telinga, mata. Wal fuad, fuad, hati nurani yang paling dalam, ya, perasaan, ya. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi mata kita selama ini kita pakai, melihat kemana ini mata kita pakai? Tangan yang kita pakai dipakai untuk apa gitu?
Kaki yang kita pakai dipakai untuk apa? Berjalan kemana? Memegang apa? Ya, telinga dipakai untuk mendengarkan apa? Mulut dipakai berbicara apa? Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi jangan difikir hanya saudara-saudara kita yang mohon maaf mungkin bisu, tuli itu diuji. Tidak, kita pun yang sempurna juga sebenarnya kita diuji, akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi makna daripada amanah di sini kita memanfaatkan nikmat ini sebaik-baiknya. Karena kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Itu makna daripada amanah. Dalilnya surah Al-Anfal ayat 27 sampai 28. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada amanat yang telah diberikan kepada kita. Ya, misalnya yang telah kita sebutkan tadi, panca indera kita, anggota tubuh kita. Jangan berkhianat. Dikasih untuk taat kepada Allah. Ya, bukan bermaksiat kepada Allah. Jangan mengkhianati amanat yang sudah diberikan. Ya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah harta-harta kalian, anak-anak kalian itu adalah fitnah, cobaan. Ya, dan di sisi Allah ajrun 'azim, balasan yang pahala yang besar. Dan makna daripada amanah, ini makna amanah masuk lagi. Kalau tadi kita memanfaatkan anggota tubuh yang ada pada kita, baik itu sempurna atau tidak sempurna, ya. Makna amanah selanjutnya adalah an tahfadha haqaqal majalis, an tahfadha huquqal majalis. Kita menjaga hak-haknya majelis, ya, hak-haknya majelis, majelis ilmu, majelis apa saja, mungkin 2 orang, 3 orang, 4 orang lagi duduk, lagi berbicara sesuatu, kita jaga itu, kita jaga hak-haknya, ya. Huquqal majalis allati tusharika fiha fala tad'u lisanaka yushfi asraraha. Gimana caranya? Caranya adalah kita menahan lidah ini untuk tidak membicarakan apa yang telah terjadi di majelis itu. Berbicara apa saja, ya. Berkumpul 3 orang, 4 orang, 5 orang, setelah itu keluar, bubar. Antum punya amanah di situ untuk menjaga itu. Jangan sampai pergi datang kepada satu orang, kemudian disampaikan, oh tadi kita lagi berbicara seperti ini, seperti itu, si fulan ini begini, dia itu seperti ini, kamu harus waspadai dia begini. Akhirnya dia dengar. Jadi menjaga apa-apa yang telah berjalan di majelis itu untuk tidak keluar. Tentunya ada persyaratan di sini, kita akan sebutkan. Tidak semua majelis. Jangan dipikir semua majelis, semua perkumpulan. Oh, karena ini kita menjaga kehormatannya majelis, tidak bisa disampaikan, ya. Lagi mana majelisnya? Majelisnya mau ngerampok misal. Antum tahu ya, antum harus lapor ke polisi misal, pihak yang berwajib itu. Jangan bilang, oh ini karena amanah. Saya sudah belajar materi tentang amanah. Kita harus menjaga hukuk, hak-haknya majelis. Tidak bisa disebarkan ini. Sebentar malam ada pencuri misal gitu, bahaya. Nanti akan dijelaskan di sini, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza haddatsa rajulun rajulan." Idza haddatsa rajulun rajulan, kalau ada seseorang berbicara kepada seseorang, saudaranya, ya, bihadits, dengan suatu topik apapun ini, tidak disebutkan di sini harus ilmu agama, ya, bihadits, dengan hadis, dengan percakapan. Tsumma iltafata, ya, tsumma iltafata, kemudian dia memalingkan, berpaling. Di sini kalau kita terjemahkan secara bahasa, berpaling seperti apa berpaling? Kita lagi berbicara kemudian berpaling, gimana sih berpaling itu? Gini kan? Gini. Nah, ini di hadis ini tidak dikatakan tsumma dzahaba atau tsumma raja'ah. Kemudian dia pergi, dia pulang. Ini di hadis ini dikatakan tsumma iltafata. Ini baru sementara berbicara gini. Jadi kita berbicara seperti ini, kemudian tiba-tiba memalingkan mukanya seperti ini. Dalam hadis ini, ya,
Apa katanya? Fahuwa amanatun. Dalam hadis itu dikatakan fahuwa amanatun, maka itu adalah amanah yang harus dijaga. Ya, ini baru memalingkan saja. Ya, baru memalingkan muka. Apatah lagi antum sudah pergi, sudah berpisah dengan saudara antum gitu, berbicara sesuatu, kemudian antum sampaikan kepada orang lain, terus sampaikan ke dia, jangan bilang-bilang ya, ini rahasia. Yang satu lagi datang, jangan bilang-bilang ya, ini rahasia. Satu lagi datang, jangan bilang-bilang ya, amanah ini. Amanah ini nggak boleh ketahui sama orang itu. Akhirnya muter-muter, ketemu juga sama orangnya. Ya, bahaya. Naam. Jadi bukan hanya majelis ilmu, majelis apapun, antum lagi berduduk dengan saudara antum, lagi bicara apapun, temanya umum gitu. Usahakan apa yang dibicarakan itu tidak dibocorkan, tidak disampaikan, hanya antum dan dia yang tahu. Jadi ketika disampaikan sesuatu, tanamkan dalam pikiran antum, dalam benak antum, itu adalah amanah, tidak bisa disampaikan. Kecuali hurumatul majalis tusan. Ya, kehormatan dari majelis itu harus dijaga. Madam alladhi yajri fiha madbutan biqawaninil adab wa syara'id din, wa illa falaysa laha hurmatun. Ada syaratnya tentunya. Majelis itu, kapan majelis itu harus dijaga kehormatannya? Selama majelis itu berjalan sesuai norma-norma agama kita, sesuai dengan norma-norma adab, kebiasaan. Ya, itu wajib dijaga, tidak boleh disebarkan. Ya. Tapi kalau majelis yang mengandung kemudaratan, ya, majelis yang menentang agama Allah atau sifatnya buruk, itu bisa kita bongkar. Nabi kita SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud, al-majlisu bil amanah. Sebuah majelis, suatu majelis itu harus ada amanah. Orang-orangnya harus menjaga kehormatan majelis itu. Illa thalathatin, kecuali tiga. Illa thalathati majalis, kecuali tiga majelis. Ada tiga majelis. Apa saja majelis itu yang tidak perlu dijaga kalau terjadi sesuatu? Majelis apa? Yang satu, majlisu safkid dam, haramun, kata Rasulullah, majelis yang menumpahkan darah. Jadi ada majelis berbicara sesuatu kemudian merencanakan, ya wali'adzubillah, melakukan pembunuhan. Nah, itu tidak boleh. Jangan untuk bilang ini kita harus karena kita menjaga apa? Kehormatan majelis. Jangan disampaikan gitu. Sudah mau terjadi pembunuhan gini, harus dicegah. Itu satu. Kemudian au farjin haram, atau majelis kumpul kebo. Wali'adzubillah. Majelis-majelis apa? Diskotik dan lain-lain. Kumpul kebo. Yang bukan berkumpul antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang bukan suami istri. Ya, itu tidak boleh. Kalau terjadi itu misal sesuatu antum tahu, antum sampaikan kepada pihak yang berwajib. Terjadi kumpul kebo yang haram, bukan kebonya yang dikumpul-kumpul gitu ya. Ini diistilahkan saja ya. Itu salah satu sifatnya binatang ya. Sesuatu yang diharamkan. Ada antum lihat kebo nikah dulu terus dia kumpul, tidak kan? Ya, diistilahkan seperti itu. Jadi ngumpul saja gitu. Ya, kalau antum tahu majelis seperti itu, ada seperti itu, sampaikan. Oh, terjadi kemungkaran, misal di desa sebelah, bukan desa sini ya, bukan desa sebelah sini ya, desa yang lain maksudnya. Ya, harus disampaikan. Untuk mencegah apa? Biar tidak terjadi kemungkaran, biar tidak terjadi murkanya Allah turun di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga terakhir, au iqtata' amalin bighairi haqq, atau mengambil, ini yang tadi saya sampaikan, mengambil hartanya orang dengan bighairi haqq, dengan cara yang tidak benar. Majelis merencanakan sesuatu, berkumpul 1, 2, 3 orang, merampok ayam misal, merampok apa gitu. Nah, kalau antum tahu itu, antum tidak apa-apa. Tidak apa-apa, jadi mata-mata, jadi intel, menyampaikan kepada Pak Polisi di jam sekian akan terjadi perampokan gitu, perampokan ayam atau perampokan yang lain. Taib, kita cukupkan karena sudah azan ya di luar. Saya pikir sudah
banyak kita sebutkan dalil-dalil, banyak kita sebutkan makna daripada amanah. Dan jangan lupa antum, sebelum kita masuk di materi amanah, pekan kemarin juga atau 2 pekan lalu ya, antum juga sudah saya berikan amanah. Saya tidak tahu masih ingat atau tidak, masih topik kita tentang kejujuran. Karena ini di salah satu ciri daripada amanah. Ketika antum diminta sesuatu, mengerjakan sesuatu, kemudian dikerjakan atau tidak, nah itu masuk dalam topik amanah. Malam ini saya mau periksa ya, khusus halaqah tajul waqar dan maknun ya. Ada yang sudah lupa kayaknya. Apa amanahnya? Apa tugasnya yang dikasih? Jujur. Nah, materinya tentang jujur. Antum juga harus jujur kalau gitu. Apa materinya? Apa kewajibannya? Apa tugasnya? Ahsanta, dia masih ingat. Dan dia termasuk orang yang jujur ya. Meskipun kita belum tahu dia amanah atau tidak ya, tapi dia sudah masuk dalam sifat jujur. Dia menyampaikan yang benar, yang hak dia sampaikan. Tapi kita nggak tahu dia amanah atau tidak, ini dia isi atau tidak. Yang dia sampaikan adalah kita ada tugas. Apa tugasnya? Kita mau melatih diri kita untuk bersifat jujur. Jujur di ma'had dan jujur di rumah. Satu aja, di ma'had mau apa? Jujur dari tindakan, ya, perbuatan, ya, dari perkataan. Nah, ahsan tadi dia sudah jujur. Ya, berarti dia sudah terapkan materi yang dia dapat. Berarti berfaedah materinya kalau gitu. Cuman materi yang kedua, nggak apa-apa, mungkin masih baru ya. Kita mau ngecek dia amanah atau tidak gitu, dia kerjakan atau tidak. Karena salah satunya adalah diberikan sesuatu dia kerjakan itu. Dia tampakkan, bahkan dia cari, dia buat, ya, dia cari jawaban yang maksimal, yang baik, yang bagus, yang bermutu gitu. Itu salah satu contoh daripada amanah. Nah, saya tambah lagi ya. Saya tambah lagi. Tapi malam ini khusus tajul waqar dan maknun. Saya tambah lagi untuk semuanya. Tugasnya apa? Sama seperti tugas sebelumnya. Saya mau 2 sifat amanah yang akan lakukan di ma'had ini dan akan lakukan di rumah. Sifat amanah, apa saja itu amanah? Kita sudah sampaikan tadi pengertian-pengertiannya. Bukan hanya sekedar amanah itu antum dititipkan barang, kemudian menjaga barang itu, kemudian dikembalikan utuh gitu. Bukan itu. Sudah banyak kita sampaikan tadi tentang amanah. Ya. Kalau menerima tugas dia kerjakan, ya, ikhlas dia mengerjakannya, dia kerjakan dengan penuh tanggung jawab, ya, bermutu, ya, itu makna daripada amanah. Nah, ini saya mau lihat. Jadi kita bukan hanya teori saja, ya, karena Rasulullah tidak mengajarkan teori sebenarnya, ya, mengajarkan apa? Praktek langsung. Jadi kita mau itu, kita mau prakteknya, dan kita mau mulai dari diri kita yang ada di sini. Ya, di antara makna amanah apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Banyak sudah terjadi di sekitar kita. Ya, misal meletakkan buku, nggak tahu letakkan buku di mana, mushaf di mana kita nggak tahu. Ya, kemarin juga ada yang ditemukan meletakkan apa? Gamis bukan di lemarinya, malah di kompor apa di oven, di mana itu ditaruh sama songkoknya. Ya, berarti dia tidak amanah gitu ya. Banyak terjadi di sini. Ya. Atau ketika waktunya turun, antum murajaah 9:30, dia sampai jam 10. Dia yang terakhir turun, dia tidak matikan lampu, dia enggak matikan kipas angin. Itu bukan sifat daripada amanah. Banyak contoh-contoh amanah. Saya hanya minta satu saja yang akan dilakukan di sini masing-masing, kemudian yang akan dilakukan di rumah. Fahimtum? Baik. Dan malam ini akan saya periksa untuk halaqah tajul waqar dan maknun khusus tugas kejujuran, sifat jujur. Apa yang akan dia mau lakukan, apa yang dia mau kerjakan. Ya. Ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari kami
pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, amanah, siapa yang